Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Saya di sini akan mempresentasikan alasan rasional munculnya pembelajaran tematik. Yang pertama, latar belakang lahirnya pembelajaran tematik. Kita akan mempelajari latar belakang lahirnya pembelajaran tematik terpadu. Menurut Bell dalam buku Abdul Majid 2014 halaman 84, pembelajaran terpadu berawal dari pengembangan skema-skema pengetahuan yang ada di dalam diri siswa. Hal tersebut merupakan salah satu pengembangan filsafat konstruktivisme, salah satu pandangan tentang proses pembelajaran adalah bahwa dalam proses belajar perolehan pengetahuan diawali dengan terjadinya konflik kognitif. Ini hanya dapat diatasi melalui pengetahuan diri, self-regulation. Pada akhir proses pembelajaran, pengetahuan akan dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman dari hasil interaksi dan lingkungannya. Pada dasarnya, pembelajaran terpadu dikembangkan untuk menciptakan pembelajaran yang di dalamnya siswa sendiri aktif secara mental, yang membangun pengetahuannya yang dilandasi oleh struktur kognitif yang telah dimilikinya. Pendidik lebih berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran. Penekanan tentang belajar dan mengajar lebih berfokus pada suksesnya siswa mengorganisasi pengalaman mereka, bukan ketepatan siswa dalam melakukan replikasi atas apa yang dilakukan pendidik. Pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep dapat dilakukan sebagai pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa bidang studi untuk memberi pengalaman yang bermakna kepada anak. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran terpadu, anak akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari itu melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Kegiatan pembelajaran terpadu memadukan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Dengan demikian, paling tidak pelaksanaan belajar mengajar dengan cara ini dapat dilaksanakan dengan dua cara. Yang pertama, materi beberapa mata pelajaran disajikan dalam tiap pertemuan, sedangkan cara yang kedua, tiap kali pertemuan hanya menyajikan satu jenis mata pelajaran. Pada cara kedua ini, keterpaduannya diikatkan dengan satu tema pemersatu. Sedangkan menurut Ahmad dan Amri 2014 halaman 75 sampai dengan 76 dalam rencana penerapan kurikulum 2013 disajikan model pembelajaran tematik integratif. Ini mungkin yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Dengan pola tematik integratif ini, buku-buku siswa SD tidak lagi dibuat berdasarkan mata pelajaran, namun berdasarkan tema yang merupakan gabungan dari beberapa mata pelajaran yang relevan dengan kompetensi di SD. Kita ambil contoh, dalam pembelajaran kelas 1 SD ada 8 tema yakni diriku, kegemaranku, kegiatanku, keluargaku, pengalamanku, lingkungan bersih, sehat, dan asri, benda binatang dan tanaman di sekitarku, serta peristiwa alam. Ditambah lagi dengan pendidikan agama dan budi pekerti. Dalam kurikulum 2013 ini, siswa diarahkan untuk mampu mengeksplor dirinya sendiri menuju arah perkembangan. Siswa tidak lagi belajar IPA, bahasa Indonesia, matematika, atau mata pelajaran lainnya. Akan tetapi, siswa belajar tema yang di dalam tema itu sudah mencakup seluruh mata pelajaran dan kompetensinya. Dengan kata lain, tidak ada pemisah antara mata pelajaran. Eksplorasi pada pelajaran
Sistem tematik ini bertujuan agar peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Lantas untuk menjembatani hal tersebut, objek yang menjadi pembelajaran dalam pembelajaran akan menyempurnakan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Rasional pembelajaran tematik terpadu Abdul Majid 2014-95 menyatakan bahwa pada dasarnya bagi siswa keterpaduan pemahaman. Nah, di sini mohon maaf tadi belum menjelaskan ini adalah alasan rasional adanya pembelajaran tematik, diadakannya pembelajaran tematik, yaitu menurut Abdul Majid 2014-95 menyatakan bahwa pada dasarnya bagi siswa keterpaduan pemahaman selalu berlangsung baik secara vertikal maupun secara horizontal. Keterpaduan yang bersifat vertikal berlangsung mulai materi pembelajaran kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dan bahkan keterpaduan pemahaman berlangsung mulai TK sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seperti sekolah lanjutan, pemahaman pada topik atau konsep kelas 2 dan begitu seharusnya. Dengan demikian, pemahaman konsep selalu bersinergi melalui keterpaduan pemahaman. Keterpaduan pemahaman secara horizontal merupakan keterpaduan tentang keluasan dan kedalaman materi pembelajaran dalam satu mata pelajaran. Ketika mata pelajaran disajikan guru dan dipahami siswa secara terpisah, diharapkan supaya keterpaduan pemahaman kumulatif ini akan berkembang menjadi dasar pemahaman topik atau konsep yang terkait pada masa mendatang. Dalam pelaksanaannya, kegiatan hanya mempelajari materi yang berhubungan dengan mata pelajaran itu sesuai dengan tahapan perkembangan anak yang masih melihat segala sesuatu sebagai suatu kebutuhan. Dalam hal ini berpikir holistik. Pembelajaran yang menyajikan mata pelajaran secara terpisah akan menyebabkan kurang mengembangkan anak untuk berpikir holistik dan membuat kesulitan bagi peserta didik. Jadi, dengan adanya pemaduan itu akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh, sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Bermakna di sini memberikan makna bahwa pada pembelajaran terpadu, siswa akan dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan nyata yang berhubungan antara konsep dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Terima kasih. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan pemateri lain. Wassalamualaikum. Bila ada kurang dan lebihnya dalam saya mempersampaikan ini dan ada kata yang kurang berkenan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.